Oke, welcome back. Jumpa lagi di ruang belajar Mr. Hendra. Smart English with Mr. Hendra. Smart, solusi mudah, belajar cepat dengan Mr. Hendra ya. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris pasti. Oke, selamat datang, welcome to all students, pada seluruh siswa-siswi tingkat SMP di rumah atau di ruang belajar Mr. Hendra. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Kita awali belajar pada pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama membaca dulu basmalah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak, hari ini kita akan belajar mengenai kemampuan reading atau reading skill. Tujuan pembelajarannya adalah kalian semua akan berlatih membaca satu persatu. Kemudian yang kedua, kalian targetnya harus memahami isi sebuah teks. Yang ketiga, sebagai outputnya kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian bisa membuat contoh teksnya yang lain dari teks yang hari ini akan Mister jelaskan, akan Mister ajarkan. Nah, teks apakah yang akan Mister jelaskan? Teks apakah yang akan kalian pelajari? Yaitu teks deskriptif, ya. Teks deskriptif atau teks deskripsi dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah teks deskripsi. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu ke belakang, teks itu adalah bacaan, ya. Teks itu adalah bacaan, berarti perlu dibaca dulu, ya. Dan namanya deskripsi. Istilah teks deskripsi itu apa? Teks yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Suatu benda, ya, benda hidup atau benda mati. Tempat, ya, bisa juga manusia, ya, manusia kita, manusia. Misalkan kita mau menjelaskan tentang tokoh, misalkan almarhum B.J. Habibie dijelasin, ya, misalkan dia ciri-cirinya gimana, pendidikannya bagaimana, prestasinya bagaimana, tinggalnya di mana, ya, secara spesifik, secara khusus. Itu namanya deskripsi, ya, atau teks deskripsi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan tempat, kebetulan yang ada di papan tulis pada pagi hari menjelang siang ini adalah kita mau menjelaskan sebuah tempatnya apa? Library, betul, perpustakaan. Contoh, ini baru tempat. Tidak hanya tempat, bisa juga nanti ada benda. Benda itu kan bisa benda mati, benda hidup. Kalau benda mati ya bisa juga makanan, ya. Bisa juga minuman. Nah, kalau makanan misalnya kesukaan kita, makanan. Kalau pagi-pagi sarapan nih bala-bala, ya. Nah, bala-bala dijelasin nanti bala-bala itu seperti apa, kemudian belinya di mana, misalkan rasanya bagaimana, pokoknya secara spesifik benda tersebut dijelaskan. Ya, anak-anak pada kesempatan ini sedang menulis dulu sebuah teks deskripsi atau deskriptif teks. Oke. Oke, dalam bahasa Inggris kita mengenal alfabet, ya. Alfabet ada 26 alfabet, ya. There are 26 letter. 26 letters atau 26 alfabet. Ada 26 huruf alfabet dalam bahasa Inggris. Itu divided become two, ya, dibagi menjadi dua. Ada konsonan, ada vokal, ya.
Konsonan tuh huruf mati, kalau vokal huruf hi. Nah, berhubungan dengan skill membaca, yang harus kalian perhatikan adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5 ya. A, I, U, E, O. Nah, dasar membaca, bekal untuk membaca supaya bagus bahasa Inggris, yang pertama adalah huruf vokal, harus dikuasai, ya. Dan ketika belajar membaca bahasa Inggris, tong isinan harus dilafalkan, harus dibaca dengan lantang. Contoh, kalau ditulis library, ya, kalau dibacanya bukan library, jaki. Library, ya, library, bukan? Ngaruh, ya. Itu ngaruh. Tapi tidak selamanya huruf vokal I dibaca I. Berarti ada ketika I dibacanya I. Nah, kok bisa? Bagaimana membedakannya? Perlu guru. Makanya belajar bahasa Inggris perlu guru. Karena guru lah yang nanti akan memandu, guru lah yang nanti akan membimbing kamu, ya, supaya kamu tidak terjadi kesalahan nanti ketika belajar. Karena kalau kita belajarnya tekstual, hanya mengacu kepada buku saja, tentu tidak akan maksimal, ya. Karena itu butuh guru. Nah, di sini saya akan coba nanti dengan berjalannya proses pembelajaran, nanti juga kalian akan tahu mana yang huruf I tetap dibaca I, dan huruf I dibaca I. Nanti ketika di pertengahan pembelajaran itu akan dibacanya seperti bahasa Indonesia, dibaca I. Seperti apa? Nanti akan ketahuan, ya, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan sendiri. Oke? Kita ulangi. A, I, U, E, O. Ini harus hafal. Kalian semua wajib hafal untuk mendapatkan skill membaca. A dibacanya E. Coba ulang. A, E. Bisa bahasa Indonesianya, ya. Bahasa Indonesianya Mister, kalian Inggris. A, E. A, E. Awas, ketika kalian melihat di dalam papan tulis ada sebuah kata diawali dengan huruf A, tolong bacanya E, ya. Contoh, kalian lihat di teks ada tulisan seperti ini. Tong dibaca air, tapi dibaca air. Air kan A bahasa Inggrisnya air, ya. Nah, ini contoh. Misalkan I itu kan I. Kok nggak dibaca tuh? Dengan berjalannya proses pembelajaran kan ketahuan, ya. Tidak semuanya I itu dibaca I. Ada tuh. I di sini kan tidak dibaca A, ya. Tapi yang dibaca mah kan A yang di depannya. A. Bacanya air, ya. Oke? Nanti dengan berjalannya KBM kalian juga akan tahu mana yang tetap dibaca sesuai Inggrisnya, mana yang berubah, ya. Yang perlu diingat adalah huruf awal aja, ya. Oke? Understand? Bagus. Kita lanjutkan. AI, berarti I bahasa Inggrisnya I. Siap. Misalnya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya I. Bagus. A, I. Berarti, ya. U. A, I, U. U itu bahasa Inggrisnya you. You. Ya. Ulangi. U bahasa Inggris apa? You. Coba. U. You. Ya, A, I, U, E. Sekarang kita ke huruf E. E bahasa Inggris itu I. Celupungnya jadi I. Ngalir ke. Maaf, ini ejaannya berbeda dengan kita. Ulangi. E bahasa Inggrisnya I. E. Oke. Ketika nanti kalian melihat ada tulisan di dalam teks diawali sebuah kata dengan huruf I, itu nanti akan dibaca dengan bunyi I. Hati-hati, tapi tidak semua dibaca I. Contoh, cing ini bacanya kumaha ieu? In. Tidak ain kan? Tidak ain dah, tidak, ya. Kata bisa juga tidak selalu I bahasa Inggrisnya dibaca I. Dengan sendirinya KBM berjalan juga kalian akan tahu yang mana yang dibaca I, mana yang dibaca
biasa seperti Indonesia. Nah, misalnya dibaca I, gimana ini nih? Nah, dia seperti ini dibacanya bukan Iron. Iron, Mbak di kelas ulangan Iron. Ini Mbak. Ini dibacanya I menjadi I. Iron. Iron. Nah ya. Nanti dengan sendirinya proses pembelajaran kalian akan tahu mana yang I dibaca I, mana yang I dibaca biasa seperti Indonesia. Seperti ini kan dibacanya seperti biasa. In, tidak ain, tidak. Kebayang kalau ini dibaca ain ya. Coba. It is comfortable to read ain. Gak jika datanya. Misalkan kalau ini dibacanya ain, seperti dalam makhrajul huruf ain ya. Jadi kalau kalian harus memperhatikan, dan kesimpulannya belajar membutuhkan seorang guru. Kalau kalian belajarnya tekstual berdasarkan teks saja, ngaco belajarnya, bahkan tidak akan maksimal ya. Oke? Understand? Kalau understand, langsung saja kita mulai dengan skill pertama membaca. Jangan lupa A, I, U, E, O nya kudu lancar. Ketika ada kata yang di depannya huruf vokal, baca huruf vokal ya. Oke? Hapus dulu ini biar fokus ke teks. Jangan fokus ke in my school. 1, 2, 3. There is a library in my school. Oke. Nanti seorang manfaatin mumpung bareng-bareng. On the second floor. Tidak ada lagi nanti yang baca second. Kemudian tidak ada yang baca peloor. Ya. Kemudian jangan ada murid mister yang baca secol. Ya. Oke, lanjut kita ke kalimat berikutnya. It is about 7 meters wide and 10 meters long. 3, 2, 1. It is about 7 meters wide and 10 meters long. Ayo suaranya keluar ini, jangan malu-malu. Belum sempurna, tidak mirip, gak apa-apa. Dan kita mau orang Sunda, beda lidahnya juga. Penting kita berusaha. Kita mirip Kilios. Oke, lanjutkan. There are 11 bookshelves in the library. 1, 2, 3. There are 11 bookshelves in the library. Bookshelves. 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 Bookshelves.